Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 10 September. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita terus membaca Alkitab setiap hari. Mari kita isi hati kita dengan firman Tuhan, supaya kita senantiasa hidup dalam kebahagiaan Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan saudara, kita mari berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali membaca Alkitab kami dengan teratur, dan kiranya Roh Kudus menuntun kami. Bahkan renungan pagi kami hari ini kiranya Roh Kudus menolong. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Saya bacakan dari kitab Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, ayat ini sangat populer, ya, khususnya di masa pandemi, di masa COVID-19 ini. Sering kita mendengar bahwa hati yang gembira, hati yang bahagia menaikkan imun, di mana imun yang kuat dapat mengalahkan COVID-19. Sebaliknya, semangat yang patah mengeringkan tulang, membuat imun kita semakin buruk. Dan kita sudah menjalani COVID-19 ini sudah lebih dari 1,5 tahun. Kita berdampingan dengan COVID-19 yang kemungkinan tidak akan berakhir, dan kemungkinan akan menjadi, kita akan selalu berdampingan dengan COVID-19 ini. Dan kita pun sudah menghadapi masalah-masalah yang semakin rumit. Dari masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah sekolah anak, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan seringkali masalah-masalah yang kita hadapi ini mencuri kegembiraan kita, mencuri kebahagiaan kita. Padahal Alkitab mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Inilah yang menjadi renungan kita pagi hari ini. Bagaimana memiliki hati yang gembira? Bagaimana memiliki hati yang gembira? Ada yang mencari kegembiraan, kebahagiaan dengan mengkonsumsi narkoba, ada dengan mabuk-mabukan. Ya, nampaknya mereka mendapatkan kebahagiaan, namun saudara, kebahagiaan yang didapat hanya sementara. Bahkan di balik kebahagiaan itu ada penderitaan. Ada juga yang mencari kebahagiaan dengan mencari hiburan, ya, seperti liburan. Namun kegembiraannya pun, kebahagiaannya pun hanya sementara. Kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-11 mengatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ternyata saudaraku, hati yang gembira itu, hati yang bahagia itu, Tuhan anugerahkan bagi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, saudara. Siapa itu orang yang rendah hati? Orang yang rendah hati adalah orang yang mencari Tuhan, orang yang mengisi hatinya dengan firman Tuhan. Ada lagu anak sekolah minggu mengatakan, hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang besar di tengah hatinya, katanya saudara. Ketika kita membiarkan hati yang kosong itu, maka terjadilah kegalauan. Dan ketika kita isi dengan masalah-masalah,
maka terjadilah semangat yang patah, yang mengeringkan tulang. Tetapi ketika kita mengisi dengan firman Tuhan, mengisi dengan janji-janji Tuhan, maka inilah yang disebut orang yang rendah hati, orang yang mencari Tuhan. Jepanya 2 ayat yang ketiga dikatakan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita rendah hati, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita isi hati kita ini dengan firman Tuhan, supaya kegembiraan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya menjadi milik kita. Amin, saudara. Yang kedua dikatakan semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika hati kita larut dalam masalah, maka sukacita kita menjadi hilang. Maka berbagai penyakit bisa menyerang tubuh kita. Filipi 4 ayat yang keempat berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus mengatakan, saudaraku, dalam Filipi 4 ayat yang keempat ini, bahwa sukacita kita tidak tergantung dengan situasi yang kita hadapi. Kebahagiaan kita tidak tergantung dengan situasi yang sedang kita hadapi. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena hati kita diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh renungan-renungan yang membangkitkan gairah, yang membangkitkan iman, sehingga hati kita walaupun di tengah badai tetap dalam pengharapan kepada Tuhan. Inilah hati yang gembira itu, hati yang dekat dengan Tuhan, hati yang percaya akan kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah apapun yang kita hadapi, sehingga kita senantiasa bergembira, senantiasa bersukacita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan singkat pagi hari ini yang memberkati kami. Kiranya Roh Kudus memberkati firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa hidup dalam kebahagiaan Tuhan, hidup dalam kegembiraan yang membuat kami senantiasa bersukacita memuliakan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.